liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Firdaus SPD selaku guru penggerak angkatan berapa Pak? Angkatan 8. Insyaallah bentar lagi lulus Pak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2, serta yang saya banggakan dan saya hormati adik-adik mahasiswa dari Remaja Mengajar Kampus Universitas Indonesia. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berkumpul melaksanakan beberapa aktivitas di SDN Terbuka 2. Alhamdulillah tadi sudah kita menyelesaikan satu kegiatan, yaitu penyambutan kirab merah putih yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Depok. Alhamdulillah dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi calon guru penggerak, yaitu Pak Firdaus yang hari ini akan memberikan sharing tentang ilmu untuk Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa juga bisa beradaptasi, menerima gitu ya. Karena ilmu-ilmu yang dari pendidikan guru penggerak ini banyak sekali yang mungkin update atau terbaru yang bisa kita dapatkan dari pemaparan nanti dari Pak Firdaus. Saya sebagai kepala sekolah mendukung penuh, sekali lagi mendukung penuh kegiatan Pak Firdaus untuk melanjutkan pendidikan program guru penggerak ini. Karena memang program nasional, program pemerintah, tidak hanya Pak Firdaus nanti yang harus jadi alumni guru penggerak, nanti juga dari guru-guru pemimpin kedua harus ada juga yang ikut daftar di angkatan ke-10 Pak Firdaus ya, angkatan 10. Jadi pada hari ini marilah kita sama-sama ikuti kegiatan diseminasi dari Pak Firdaus tentang budaya positif di SDN Terbuka 2. Alhamdulillah di SDN Terbuka 2 ini beberapa budaya positif sudah mulai diterapkan, dilaksanakan. Insya Allah ini berdampak kepada para siswa dan siswi SDN Terbuka 2. Itu saja Pak Firdaus. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya calon guru penggerak angkatan 8 di Kecamatan Beji. Saya sebagai organisasi saya ketua KKJ kelompok kerja guru pendidikan jasmani Kecamatan Beji. Lanjut. Yang pertama kita mengetahui apa itu suatu perubahan paradigma belajar. Yang pertama adalah bahwa di sekolah itu para siswa itu tidak patuh pada peraturan. Contohnya datang terlambat, seragam tidak rapi, berkelahi, berkata kotor, bahkan sampai ada yang merokok. Itu adalah kasus yang ada di sekolah. Mungkin bisa lebih dari itu. Kemudian untuk itu diperlukan sebuah peraturan atau tata tertib. Menurut teori bahwa faktor sosial, bahwa siswa taat peraturan karena adanya faktor sosial yang memaksa individu untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib. Di sini diperlukan satu namanya budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini sebagai pendidik merasa berkewajiban mengontrol perilaku agar menjadi perilaku dengan tata tertib. Ada dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, ini Bu, kata beliau tentang paradigma
belajar siswa. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit, maka ubahlah sikap kita atau perilaku. Jadi kalau kita mau membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah perilaku kita. Kalau kita ingin melihat dunia, kalau kita ingin berpikir tentang manusia itu seperti apa, maka ubahlah paradigma kita. Guru penggerak di kelas itu, mohon maaf Pak, bukan lagi ketua kelas, tapi leader Pak. Jadi ada di kelas itu nanti ada siswa yang khusus memimpin doa, ada siswa yang khusus mengambil barang dari perpustakaan, ada. Semuanya siswa itu dijadikan pemimpin. Jadi guru itu tidak hanya itu saja. Jadi memberikan kesempatan kepada setiap siswanya untuk jadi pemimpin. Gurunya belum datang, ada leader yang biasa mengambil gurunya. Ada leader untuk kebersihan, ada leader tadi yang mimpin doa. Jadi semuanya murid itu untuk dijadikan pemimpin di kelasnya. Lanjutkan. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, membentuk kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Jadi disiplin positif itu sama proses pembelajaran yang intinya membentuk, guru itu membentuk para siswanya kepercayaan diri. Namanya disiplin positif. Lanjutkan. Apa itu disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Di mana menurut beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin yang halus, yaitu ketika diri sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sejak jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi di kelas kita menerapkan menerapkan disiplin positif, tapi di sisi lain kita sebagai guru juga harus memerdekakan siswanya. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi kepada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi mereka dapat tumbuh dari dalam dirinya, menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tentunya nilai-nilai yang positif, nilai universal. Nilainya ada selanjutnya. Ya, ini nilai-nilai kebajikan harus disampaikan kita sebagai guru ke murid kita, mulai dari peduli, rajin, integritas, dan kasih. Sebetulnya ini secara universal ya. Ada nilai-nilai yang menjadi pedoman dari pemerintah, dari guru untuk siswa, yaitu namanya profil pelajar Pancasila. Ya, ini nilai-nilai yang ada dalam pendidikan kita, yaitu namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diputuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Profil Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat dan kompeten, memiliki karakter sesuai dengan Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, ya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah nilai yang harus diterapkan dan menjadi karakter anak-anak di Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk menjadikan disiplin positif itu penerapannya bagaimana? Salah satunya adalah dengan adanya keyakinan
keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disusun, dipahami, dan diyakini bersama oleh seluruh anggota kelas, seluruh warga sekolah secara umum. Jadi keyakinan kelas, kalau kita ada kelas, bikin keyakinan kelas, dan itu dipahami pada umumnya para murid kita di kelas dan pada umumnya seluruh warga. Mungkin kalau keyakinan kelas, kita guru kelas sebagai pemimpin pembelajarannya. Untuk warga sekolah secara umum itu adalah keyakinan kelas dari sekolah, dari bapak kepala sekolah kita. Dan intinya keyakinan kelas itu harus ada oleh setiap guru di dalam kelas itu. Nah, ini kan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini alasannya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, motivasi intrinsik atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Membuat keyakinan kelas tidak positif, jadi menghindari kata-kata tidak atau jangan. Selanjutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas juga mereka dapat meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu setiap waktu. Ya. Jadi setiap keyakinan kelas itu bisa ditinjau. Karena semua sudah misalkan tugas tidak ada yang sudah ada yang terlambat, mungkin bisa diganti dengan apa? Tepat waktu atau tugas itu dapat diselesaikan dengan ada limit tertentu. Lanjut. Nah. Yang ini lebih penting, ada penting lagi nih. Apa sih sebagai guru kita harus mengetahui tentang kebutuhan dasar murid. Jadi sebagai guru kita harus apa sih kebutuhan dasar murid kita di kelas? Nih, yang pertama, setiap murid itu butuh penguasaan, butuh pengakuan dan kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Contohnya apa? Siswa itu sebagai guru kita harus menghargai. Oh, siswa ini dapat menyelesaikan waktu mengerjakan matematika dengan dengan cepat. Itu butuh penghargaan kepada anak. Anak yang tidak pernah telat, yang datangnya selalu di awal, itu juga butuh penghargaan dari kita sebagai guru dan lain sebagainya. Jadi intinya di situ setiap anak itu butuh penghargaan dirinya. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan itu bebas dan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Jadi di kelas kita sebagai guru yang tadi pembelajaran yang memerdekakan, artinya memberikan kebebasan murid itu sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Ya, jadi kita sebagai guru tidak boleh sekarang mengumumkan ya, apapun kemampuan guru anak nanti kita akan
modul ini sekarang saya lagi belajar tentang modul kedua Pak, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah kan bulan depan destinasi tentang pembelajaran diferensiasi dan RPP-nya. Jadi di situ salah satu pembelajaran si murid itu ada 3 kriteria. Satu, murid itu belajar dengan dia cara karakter auditory. Ada murid yang belajar dengan caranya dia visual. Ada yang murid belajar dengan kinestetik. Nah 3 itu kita sebagai guru harus bisa memahami, oh si ini ternyata belajarnya auditory, oh si ini belajarnya kinestetik. Makanya dia nggak bisa tenang di apa namanya di mejanya. Makanya kita bagaimana penerapannya. Saya belajar di mana begini, bahwa kebutuhan murid itu untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa kerja. Salah satu tujuan sekolah adalah sekolah itu ramah dan menyenangkan. Kegiatan transisi PAUD ke SD, salah satunya ini bagaimana membuat anak itu senang di sekolah, betah di sekolah. Nah, jadi anak itu butuh kesenangan. Kemudian yang keempat, ya, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Ya. Bagi anak-anak, mereka itu lebih penting belajar bermain dengan teman sebaya di kelas. Ya. Rasa kasih sayang, kita kan tahu kalau di sekolah anak itu berbeda dari latar belakangnya. Ada anak yang datang dari, mohon maaf, orang tuanya sudah tidak ada, sudah yatim atau piatu. Salah satu itu tugas guru itu adalah menjadi rumah kedua bagi bagi anak-anak yang seperti ini Bu, yang membutuhkan rasa kasih sayang. Lanjut. Ya ini 5 posisi guru. Kira-kira Bapak dan Ibu guru ada di posisi mana sih Bu? Ada 5. Yang pertama, posisi guru kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Kita sama-sama Bu ya, kita berefleksi terhadap diri kita selama ini. Kita jadi guru yang apa sih? Lanjutkan. Ya. 1. Posisi guru sebagai penghukum. Ya. Di sini seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik dan maupun verbal. Ya. Guru yang di posisi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Yang kedua, guru di posisinya adalah senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi guru itu, kalau yang guru itu sekolah itu butuh peraturan. Yang ketiga, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, nih kata-katanya seperti ini selalu. Kalau menangani murid, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Ya. Kata-katanya seperti ini. Kamu selalu salah. Patuhi aturan saya atau awas. Itu fungsi guru masuk. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu sesuai caranya dia. Jadi guru yang posisi guru ya belajar sesuai caranya dia. Bahwa dengan caranya dia pembelajaran akan berhasil. Lanjut. Posisi guru yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman,
murid itu merasa bersalah atau murid itu menjadi rendah diri. Yang ketiga, apa sih kata-kata yang keluar dari guru yang selalu membuat rasa bersalah? Ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tuamu kamu tahu kamu berbuat begini? Ini biasanya yang disampaikan oleh guru pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi guru yang menyakiti muridnya. Kalau murid ini gurunya bahwa dia merasa temannya. Yang kedua, guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Hal yang positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan muridnya. Posisi teman biasanya guru akan berkata seperti ini. Ayolah bantu demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini biasa kata-kata yang keluar dari guru sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, maka murid tersebut akan merasa kecewa. Jadi selama ini kalau dari teman dia selalu membantu, terus tapi giliran tidak membantu akan merasa kecewa muridnya. Kalau dia muridnya melakukan kesalahan, terus gurunya tadi yang bersifat teman dia tidak membantu, muridnya akan kecewa. Itu sisi negatif. Lanjutkan. Ya, posisi pemantau. Guru sebagai posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ya, terbatas dia hanya memantau di sekolah sudah punya peraturan. Ya, tinggal konsekuensinya apa. Kamu datang terlambat, bilang konsekuensinya apa. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ya. Guru yang memantau siswanya tidak mengerjakan tugas, sudah tahu di kelas kalau tidak mengerjakan tugas konsekuensinya ada apa. Jadi dia diterapkan seperti itu. Hanya sebatas memantau. Apa yang dikatakan oleh guru pemantau biasanya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Ayo konsekuensi sanksinya apa? Itu biasanya guru yang posisinya sebagai pemantau. Dia tidak negatifnya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dia hanya mencatat perilaku yang buruk saja. Ya, yang buruk sanksinya apa? Yang buruk sanksinya solusinya dia tidak melaksanakan solusinya seperti apa. Lanjut. Manajer. Ya. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Guru yang berposisi manajer dia akan selalu berkata, apa yang kita yakini, ayo kembali keyakinan kelas kita. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa yang rencananya kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi guru manajer itu kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, dia tidak langsung hukum, tapi berdiskusi, berkolaborasi. Menurut dia keyakinan apa yang dilanggar, apakah dia mau memperbaiki, dan guru itu selalu mendampingi bahwa anak yang berbuat salah itu dia mau memperbaiki sesuai dengan keyakinannya, jadi tidak terpaksa, sesuai dengan keyakinannya dia.
Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi dari ini diharapkan guru itu ada di posisi manajer, ya, manajer di dalam kelas. Artinya guru yang mau memberikan bimbingan bagaimana membuat penguatan siswa untuk dia dapat bertanggung jawab, untuk mandiri. Setiap ada permasalahan dia mampu memberikan solusi perbaikannya serta dapat selalu mendampingi siswanya tersebut. Ibu berani-beraninya jawab sudah lama masih berani jawab lima kali sekalian pergi sama lapangan basket. Menyakiti dan menyindir psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi tersebut adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan mata dendam. Itu ya jeleknya kalau kita jadi penghukum, atau dia akan murid musim murid itu jadi dendam sampai dia selalu. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Gimana ini? Bu Esti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis absen. Ini kan sudah terlambat loh. Ibu harus tahu cepat. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu salah ini, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika dapat mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan dia akan menganggap bisa mengambil tersebut ke dalam dirinya.
Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi kita diharapkan melakukan perubahan paradigma barunya bahwa posisi kita adalah sebagai manajer. Tidak ada lagi mengejar kamu itu salah. Mungkin dari saya pemaparannya barangkali dari Bapak Ibu ada yang kita share, boleh Bu? Ada yang kakak mungkin juga ada yang mau bertanya seperti apa bagaimana? Ya ini kita yang mengajar. Jadi suara yang mirip dari ini Pak di depan. Yang tadi Bu bahwa yang terutama kalau di anak SD ya, mau nggak mau mereka sedang yang pertama di kelas bawah sedang mengalami perubahan dia. Salah satunya bagaimana kita merubah menjadi memang tidak gampang Bu dari posisi mungkin kita saya juga kita semuanya mungkin Bapak salah mohon maaf kita itu posisinya mungkin sebagai dulu ada di posisi awal sebagai penghukum. Tapi bagaimana kita merubah dari kita aja sendiri Bu bahwa kita berusaha untuk yang tadi itu menjadi manajer artinya bahwa apa yang menjadi permasalahan muridnya jangan langsung kesalahannya dulu Bu yang dicari jangan salah dulu. Kita berdiskusi dengan murid kita teman di SD apa yang meyakini bahwa yang mereka berbuat salah itu intinya satu bahwa mereka berbuat salah mau nggak dia mengaku dia berbuat salah. Yang kedua setelah mereka mengaku berbuat salah kita guru membimbing artinya mau si siswa mau nggak berubah dengan kesalahan itu. Setelah siswanya mau berubah sebagai guru kita harus terus membimbing dia bahwa menemukan keyakinannya itu. Memang tidak mudah segampang menggalikan tangan tapi mau tidak mau Bu perubahan zaman harus kita ikuti Bu. Anak-anak tadi anak didik itu di kita itu ada anak itu mempunyai dua kodrat Bu, kodrat zaman dan sama kodrat alam. Jadi kita zaman sekarang kalau kita itu ya kita golongan Z ya kayak S ya, generasi Z kan? Generasi kolonial. Ya jadi Adik masih milenial. tidak mungkin kita memberikan pembelajaran sewaktu kita waktu seperti dulu tidak bisa Bu. Ya sekarang zamannya sudah berubah teknologi. Jadi
mau nggak mau kita harus mengikuti sana. Dan kodrat alamnya, jadi setiap murid itu mempunyai kalau di sini kodrat alam, jadi kita mengajar itu berbeda. Kalau kita ditempatkan di sekolah ini di perkotaan dengan sekolah yang ada di pedalaman mungkin beda. Kita yang di sini dengan kita yang di tanah baru juga beda, karena kodrat alamnya itu yang berbeda. Akan gitu ya. Ya. Peran guru, perannya di atas di awal. Nah, ya, apa tuh salah satunya kita harus bisa menciptakan kolaborasi gitu ya, Pak ya. Karena sesuai dengan bersama dari Biaya Motor ya Pak ya. Nah sekarang untuk mencapai kolaborasi sesama rekan guru agar kita bisa bersatu dan bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, bagaimana cara kita menciptakan hal tersebut yang sesuai dengan filsafat dari Ki Hajar Dewantara tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Nani. Inilah salah satu peran guru itu harus mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Itu dituntut sekarang wujud. Jadi tidak ada guru yang berhasil di kelasnya tanpa kolaborasi. Harus berkolaborasi. Ya. Saya sebagai guru mata pelajaran tidak akan berhasil kalau tidak berkolaborasi dengan guru kelasnya. Saya mengetahui kriteria siswa atau belajar dari guru kelas. Guru kelas juga saling membantu, berkolaborasi. Di sini untuk setiap guru itu berkolaborasi. Artinya di sini berkolaborasinya mengambil hal yang positif Bu, yang untuk diterapkan di kelas. Oh, di kelas 3 ibu ada bertiga. Bagaimana? Oh, berkolaborasi di kelas ini pengajaran IPA-nya dari itu seperti itu, saya ambillah di kelas saya. Jadi berkolaborasi. Berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi di sini guru dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun bersama rekan sejawatnya untuk menelaah proses mereka sendiri. Kira-kira saya dalam belajar sudah berhasil nggak? Nah, dari kolaborasi dengan rekan sejawat dia akan belajar. Dan salah satu keberhasilan sekolah kalau tanpa kolaborasi bersama tidak bisa. Harus berkolaborasi. Salah satu visi dan misi sekolah tidak akan tercapai kalau tidak ada kolaborasi dengan semua warga sekolah. Alhamdulillah kalau segi kolaborasi dengan warga sekolah, Bu Eni yang selama ini kita dapat pasir, kita dapat gapura. Alhamdulillah dari Bapak juga salah satu kolaborasi di sekolah dengan warga sekolah ya ini Bu Pak rekan-rekan dari angka mahasiswa tentang pengaspalan ini. Kalau tanpa kolaborasi antara bapak sekolah, komite dan guru nggak mungkin bisa mengaspal hal ini. Dan mungkin nantinya ke depannya hal-hal baik ya salah satunya kalau kita mau berubah dari kita sendiri aja Bu, di kelas kita. Kalau kita sudah baik, orang lain juga pasti tidak tidak akan mungkin patah di sini kelas ini sudah baik, jangan saya bicara. Memang sekarang diperlukan sudah praktek baik memang harus disampaikan walaupun melalui media sosial harus tetap disampaikan praktek baiknya seperti itu. Itu Bu. Untuk bisa kita berkolaborasi dengan baik, bagaimana caranya yang bisa menciptakan hal tersebut? Apakah kita hanya cukup dengan dari diri kita sendiri? Bagaimana dengan orang lain yang akan kita buat kolaborasi tersebut? Ya. Intinya itu kita
kalau dari diri Sida kita ajak kelompok kecil kita dulu aja. Otomatis yang lain juga akan mengikuti Pak. Bahwa kita kelompok kita guru kelas 1 berkontribusi ternyata hal baik. Mungkin dari kelas-kelas yang lain juga nanti akan mengikuti. Iya. Yang penting kita sudah melaksanakan hal-hal yang baik untuk paradigma perubahan di sekolah. Apapun orang yang lain yang kita lakukan, terserah mereka, tapi kita sudah berbuat baik. Makanya Bu, tadi hasil riset kalau tidak, oke, terima kasih dari rekan-rekan, kasih jawab Bapak Kepala Sekolah dan kakak-kakak dari Kinerja. Mudah-mudahan kita selalu berkolaborasi nantinya untuk kita sekolah untuk ada perubahan tidak harus drastis, sedikit kita apa. Dan Bapak terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Insya Allah bulan depan kita ada definisi lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, materi-materi ini tidak ada di kampus. Saya 5 tahun di kuliah di Jakarta nggak dapat ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan di Bapak semua. Saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 5B ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa kabar kalian hari ini? Oke, sudah sarapan semua di rumah? Yang selanjutnya coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Keselamatan dan kelancaran. Ketua kelasnya silakan beri doa. Siapa? Ahmad, kamu sini Mas. Salwan. Lepas Mas. Duduk yang rapi. Berdoa dari mulai. Terima kasih Salman sudah memimpin doa. Oke, hari ini kita akan belajar dengan Bapak. Sebelumnya kita sambil semangatnya biar tumbuh, kita nyanyi itu ya, pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebhinneka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu harus ada pada diri kalian. Pembelajaran selama ini harus ya, bagaimana belajar produktif dan itu mulai dari berakhlak mulia, mandiri harus bisa diterapkan. Oke, hari ini sebelum mulai kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu isinya keyakinan kita bersama yang sifatnya universal. Artinya keyakinan itu bernilai positif, bernilai baik. Kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Jadi kalian maunya apa sih? Kita berarti ada berapa jumlahnya ini? Jumlahnya kelas
ada 20 kesepakatan bersama. Jadi dari kalian ya, ntar Bapak bagi, ini kalian silahkan tulis kesepakatan. Misalkan dibagi, tulis taruh sini. Misalkan Adi, tempel sini. Saya ingin jadi disiplin. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bangun dan bukalah matamu, Silakan tulis. saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Bebas ya. Bisa, boleh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus Yang pertama, apa ya? Pania, mana Pania? Minta kesepakatannya membuang sampah harus pada tempatnya. Setuju? Ya bagus. Budaya positif. Bisa. Mana bisa? Mana? Bisa. Kesepakatannya datang tepat waktu. Luar biasa ya. Kemudian Cantika. Mana Cantika? Cika sama. Buang sampah pada
kelas 5B. Hari ini saya belajar tentang budaya positif di sekolah. Kami melakukan kesepakatan kelas yang isinya keyakinan yang positif. Bagi kami, para siswa, saya lebih disiplin lagi ke sekolah. Terima kasih.